Tengifika Selan. Dalam tayangan kali ini kami akan mengupas berita tentang sejarah hidup seorang tokoh bernama Frederick William August Froebel. Berbicara tentang Froebel, kira-kira apa yang saudara Fika ketahui tentang kehidupan beliau? Kalau yang saya ketahui tentang Froebel ini mulai mengabdikan kehidupannya bermula sejak ia mengembangkan satu sistem mendidik anak. Nah, kira-kira apa saja yang saudari Dorce ketahui tentang Froebel? Yang saya ketahui tentang Froebel ini selain menjadi seorang pendidik, beliau juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh. Wow, ternyata Froebel sangat luar biasa. Saya jadi semakin penasaran dengan cerita kehidupan Froebel ini. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kan siapakah Froebel itu? Karena itu kita akan segera terhubung dengan Saudara Deli Lahala untuk menjelaskan kepada kita dan pemirsa di rumah tentang sejarah singkat biografi dari Froebel. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Saudara Delila. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menjadi baik, Frederick Wilhelm August Froebel dilahirkan di Oberweinsberg, Jerman pada tanggal 21 April 1782. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan dia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Jacob Froebel. Ia adalah seorang pendeta yang melayani 6 desa di daerah tersebut. Ibunya meninggal pada tahun 1792. Ibunya meninggal dan kemudian pamannya yang mengambilnya di umur yang ke-5 bulan. Dia tinggal bersama dengan pamannya. Dia pun bisa merasakan kasih sayang dan dia juga merasakan bahwa dia itu bisa merasakan kasih sayang dan mendapat penghargaan sebagai seorang anak. Pada tahun 1800, Froebel berusaha untuk masuk dalam Universitas Jena pada tanggal 10 Februari 1802. Ayah Froebel, John Jacob Froebel, meninggal pada saat itu. Froebel muda memainkan peran sebagai rimbawan atau forester. Pada tahun 1804, Froebel berusaha untuk mendapatkan arsitektur di Universitas Frankfurt, dan pada tahun 1805 dia mulai mengabdi di sekolah milik Anton Gunner di Frankfurt. Semua yang dia lakukan untuk anak-anak prasejarah. Pada tahun 1484, ia kemudian membangun 40 buah sekolah taman kanak-kanak. Jadi baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Terima kasih untuk Saudari Deli Lahala yang sudah menjelaskan sedikit tentang Froebel kepada kita dan pemirsa di rumah. Ternyata kehidupan masa kecil Froebel ini sangat memprihatinkan karena ibunya meninggal dunia ketika ia baru berumur 9 bulan. Ya, benar sekali. Sehingga ia harus menjalani hidupnya bersama pamannya. Tapi dengan melalui kehidupan yang seperti itu, sehingga memotivasinya untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pendidikan anak dan pendirian taman kanak-kanak. Untuk itu, kita akan terhubung dengan beberapa rekan kita untuk menjelaskan kepada kita dan pemirsa di rumah tentang apa saja sumbangan pemikiran tentang pendidikan anak-anak dan pendirian taman kanak-kanak. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan tentang pandangan Froebel tentang pendidikan anak-anak dan pendirian taman kanak-kanak. Froebel mengibaratkan anak-anak dengan blooming flower. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak muda memiliki berbagai sifat bawaan
yang akan terungkap secara bertahap, secara natural, dan juga beliau mengungkapkan bahwa masa anak merupakan suatu fase yang sangat penting dan berharga dan merupakan masa pembentukan dalam periode kehidupan manusia. Oleh karena itu, masa anak sering dipandang sebagai masa emas atau golden age bagi penyelenggaraan pendidikan. Masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu, karena pada fase inilah terjadi peluang yang sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. Menurut Froebel, jika seorang dewasa mampu menyediakan suatu taman yang dirancang sesuai dengan potensi dan bawahan anak, maka anak akan berkembang secara wajar. Dengan dasar tersebut, Froebel mendirikan taman kanak-kanak yang bertujuan untuk menyalurkan kebebasan, berekspresi, kreativitas, interaksi sosial, dan aktivis motorik. Dalam mendirikan taman kanak-kanak, hal yang diperhatikan Froebel adalah sebagai berikut. Yang pertama, beranggapan bahwa taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan anak-anak. Pendidikan yang dilakukan adalah pembinaan watak atau pribadi kanak-kanak yang berdasarkan keperluan dan kepunyaan kanak-kanak. Yang kedua, taman kanak-kanak sangat diperlukan dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak, seperti melukis tembok yang bertema anak-anak dengan warna yang terang, mempunyai ruangan yang luas dan mudah dimasuki cahaya, dan dipenuhi dengan taman-taman, serta dilengkapi dengan kursi dan meja yang sesuai untuk anak-anak. Ketiga, suasana di taman kanak-kanak hendaklah jauh dari pengaruh jahat yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, keadaan ruang kelas perlu dipenuhi dengan pemandangan, bunyi-bunyian, dan objek untuk anak-anak, seperti bentuk balok, lingkaran, segitiga, dan lainnya. Kelima, di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental, fisik, dan sosial kanak-kanak. Tujuan pendidikan menurut Froebel adalah untuk mendorong dan membimbing manusia sebagai sadar, berpikir, dan memahami, serta pendidikan harus menunjukkan kepadanya cara dan makna mencapai tujuan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi baik sumbangan pemikiran dari Froebel tentang pendidikan anak-anak dan pendirian taman kanak-kanak. Pandangan Froebel tentang pendidikan atas dua dasar yaitu dasar teologi dan dasar psikologi. Oleh karena itu, Froebel berpendapat bahwa pendidikan itu haruslah menekankan kedua sisi tersebut, yaitu yang pertama tentang dasar teologi. Jadi berdasarkan pandangan teologinya pada alam, Froebel menekankan hubungan antara kutub kecerdasan dan kutub alam. Menurut dia, alam senantiasa berupaya untuk mencapai kecerdasannya, atau alam terus-menerus mengalami perkembangan untuk menuju ke bentuk kesempurnaan. Selain itu, Froebel juga mengatakan bahwa alam itu menggambarkan Allah, atau bisa dikatakan bahwa roh Allah diserap oleh setiap ciptaannya, yaitu ajaran tentang Allah, atau Allah adalah kesatuan asli. Jadi dalam bagian ini, Froebel menjelaskan mengenai sebuah hukum yang bersifat hidup dan berkuasa. Hukum ini yang pastilah merupakan hukum yang bersifat universal, dan ini pasti mempunyai dasar yang merupakan kesatuan yang berada di mana-mana. Jadi kesatuan tersebut adalah Allah sendiri. Segala sesuatu yang datang dari kesatuan itu, ataupun yang mempunyai asal dari dalam Allah, adalah salah. Oleh karena itu,
segala sesuatu itu harus menyatakan Allah, baik melalui inti lahiriahnya maupun yang tidak kekal, karena berbuat demikian merupakan panggilan hidup. Yang kedua tentang ajaran tentang Allah dalam kesatuan Allah dan implikasinya untuk pendidikan. Jadi dalam bagian ini Froebel membagi dimensi pendidikan dalam 3 bagian yang tersirat dalam tulisannya, yaitu ilmu pengetahuan, teori pendidikan, dan praktik pendidikan. Menurut Froebel, pendidikan terdiri dari 2 pelayanan yang mengantar manusia, yakni seorang yang cerdas, yang berpikir, dan yang semakin sadar akan dirinya. Sedemikian rupa, supaya hukum batin dan dari kesatuan ilahi itu dapat dihayati dan diamalkan secara murni, pendidikan yang dimaksudkan itu akan memperlengkapi manusia dengan semua peralatan dan sarana yang ia perlukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Melalui definisi tersebut, maka Froebel menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses yang membimbing dan memperlengkapi seseorang harus bersifat rohani dan tidak hanya bersifat intelektual saja. Dan Froebel juga berpendapat bahwa ketika seseorang sudah mulai berpikir bagaimana ia mendapatkan ilmu pengetahuan, maka ia sudah mulai terlibat dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan juga mencakup orang berefleksi atas arti kehidupannya dan untuk mencari tahu cara atau petunjuk-petunjuk yang berasal dari ilmu pengetahuan tersebut. Froebel juga memberikan tanggapan mengenai agama. Menurut Froebel, agama adalah usaha insani untuk menyadarkan diri akan perasaan bahwa pada asalnya manusia bersatu dengan Allah sebagai dasar atau pendorong untuk mengamalkan kesatuan itu dalam semua keadaan apapun. Froebel mengatakan bahwa agama akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini dikatakannya berdasarkan pengalamannya ketika belajar mengenai alam dan juga ketika ia melihat tumbuhan. Terima kasih. Allah adalah kesatuan yang Tritunggal. Dalam bagian ini, Froebel menekankan mengenai Tritunggal. Ia mencoba menghubungkan pola Tritunggal dengan hubungan seseorang yang ingin memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang setiap benda atau objek di dunia ini, termasuk juga sesamanya manusia. Dalam pola itu terdapat 3 unsur, yaitu kesatuan, kekhasan, dan keanekaragaman ragam yang memperkaya. Pengertian tentang Yesus. Menurut Froebel, Yesus merupakan contoh yang sempurna tentang apa artinya seorang yang mewujudkan kesatuannya dengan Allah. Menurut Froebel, Yesus tidak merupakan anak Allah dan di dalamnya tidak tersisa tabit ilahi. Bahkan dalam teologi Froebel tidak ada pembicaraan mengenai Yesus sebagai juru selamat. Selain itu, dalam teologi Froebel juga tidak ada Golgota atau kubur yang terbuka. Alasannya adalah manusia karena gagal dalam kehidupannya, bukan karena tabiatnya yang berdosa, melainkan karena kurang pendidikan yang bermutu. Menurut Froebel, percaya pada Yesus itu berarti mengikuti Yesus. Menjadi percaya kepada Dia hanya berkaitan dengan penggunaan kata-kata saja. Pikiran Froebel juga menentang umat Kristus untuk mengakui bahwa keinginan hidup selaras dengan gaya hidup Yesus mencakup sebagian dari arti menjadi kepercayaan kepada Kristus. Pengertian teologis tentang manusia. Menurut Froebel, manusia merupakan pelaksanaan dari Allah dan setiap orang layaknya diperlakukan sebagai orang percaya dan tersebut merupakan perwujudan dari Allah. Menurut Froebel, perwujudan ini berhubungan dengan semua ciptaan Allah. Oleh karena itu, Allah meresap dalam semua ciptaannya.
Problem juga mengatakan bahwa tujuan akhir dari manusia sebagai anak Allah dan alam ialah mewujudkan roh Allah secara harmonis dan menyatu. Pengertian teologis tentang manusia. Menurut problem, manusia merupakan pelaksanaan dari roh Allah dan setiap orang layaknya diperlakukan sebagaimana orang tersebut memperlakukan perwujudan diri kepada Allah. Menurut problem, perwujudan ini berhubungan dengan semua ciptaan Allah. Allah itu meresap dengan semua ciptaannya dan mengatakan bahwa tujuan akhir dari manusia itu ialah mewujudkan karya ciptaan Allah. Problem menolak pandangan dari ajaran ortodok yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya jahat. Problem mengatakan bahwa apabila kita mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya jahat, maka dengan kata lain kita sudah menghina Allah. Oleh karena itu, problem menolak dosa. Alasannya, menurut problem, manusia itu mempunyai sifat yang baik, hanya saja sifat tersebut manusia tertanam dalam diri manusia tersebut. Dan untuk mengeluarkan sifat baik tersebut, baik sebagai pemimpin harus dengan sabar mencari dan menentukan sifat baik. Terima kasih. Tugas manusia. Menurut problem, tugas utama manusia bukanlah membongkar apa yang telah ada, tetapi membangun apa yang telah ada. Karena hal itu menuntut pemikiran yang kreatif, begitu pula dengan anak. Problem mengatakan bahwa anak haruslah dilatih untuk menyusun sesuatu, karena dengan menyusun, maka kegiatan berpikir dari seseorang anak sedang berkembang, dan di dalam kegiatan berpikir itu muncullah kreativitas. Bagi problem, titik berat pendidikan bagi anak berada pada usia bersekolah di bawah kelas sekolah menengah pertama. Menurut problem, pendidikan terdiri dari pelayanan yang mengantar manusia, yakni seorang makhluk yang cerdas, yang berpikir dan semakin sadar akan dirinya. Sedemikian rupa sehingga hukum batin dari kesatuan ilahi dapat dihayati dan diamalkan secara murni, tidak bercacat dan bebas. Pendidikan yang dimaksud itu memperlengkapi manusia dengan semua peralatan dan sarana yang ia perlukan untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Problem juga meninjau bagaimana anak memanfaatkan benda tertentu berupa objek seperti bola, kubus, tulisan, lagu, gambar, karena simbol tersebut mencerminkan intisari ilahi dari dunia ini termasuk manusia. Satu hal yang ingin ditekankan problem adalah memanfaatkan simbolisme dalam teori dan praktek pendidikan. Alat peraga dan tugas belajar yang dikembangkan oleh Frobe berproses pada simbol, karena ia yakin bahwa dalam nalar anak telah ada permulaan gagasan tentang hal tertentu, walaupun ia belum sadar akan gagasan itu. Sebab telah ada hubungan dasaria dalam nalar anak tentang simbol dan kenyataan yang dilambangkan. Di bawah bimbingan belajar, sang anak akan ditolong untuk memilih simbol yang paling sesuai dengan perasaan atau gagasan yang hanya dapat disampaikan melalui simbol tertentu. Hal ini sesuai dengan perdugaan bahwa segala sesuatu di dalam alam melaksanakan kekuatan yang universal dengan inti yang hormat. Terima kasih. Baik, yang berikut bagaimana perumusan metode dalam pendidikan menurut Froebel. Nah, menurut Froebel ada 5 bentuk perumusan metode dalam pendidikan, yaitu yang pertama bermain. Nah, menurut Froebel melalui bermain melatih kekuatan dan keterampilan seorang anak, baik itu jasmani yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, latihan melalui gerak badan cenderung berporos pada pengungkapan gagasan dan perasaan anak yang menjadi dasar pendidikan taman kanak-kanak. Yang kedua adalah menyanyi. Menyanyi merupakan salah satu cara pokok untuk belajar. Yang ketiga yaitu menggambar.
Nah, melalui menggambar, anak sedang mengungkapkan gagasannya atau perasaannya secara kelihatan dan lisan. Yang keempat yaitu memelihara tanaman atau binatang secara bijaksana. Yang kelima yaitu kesinambungan. Nah, hal kesinambungan yang dimaksud di sini artinya guru mengembangkan tugas belajar baru yang sesuai dengan pengalaman belajar sebelumnya kepada anak didik tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjelaskan secara keseluruhan kepada kita tentang kehidupan dan sumbangan pemikiran serta perannya Froebel sebagai pendiri Taman Kanak-kanak. Shalom, selamat siang untuk kita semua.